Saya bilang pesantren nelfon saya, berapa biayanya? Saya bilang biaya nggak ada, gratis. Oh. Saya bilang gitu. Saya lapor Pak Gubernur ini ada pesantren mau periksa, ya silakan aja kata Gubernur kan. Berapa orang? 1.000. 1.000 orang dari satu pesantren. Ya, saya bilang gratis. Nah, Bukan rapid test loh ini, saudara-saudara. Ini swab 1.000 orang sekaligus. Hari ini saya senang sekali bahwa Dr. Andane Kaputra dari Universitas Andalas Padang bisa bersama saya. Beliau ini sekarang dicari orang se-Indonesia. Karena beliaulah satu-satunya pengelola laboratorium di universitas yang mampu meningkatkan kemampuan laboratorium dari sekitar 200 sampel sehari bisa naik menjadi 1.500, kemudian naik lagi menjadi 2.000, naik lagi menjadi 2.500, naik lagi menjadi 3.000, naik lagi menjadi 3.500. Itu tanpa investasi yang berlebihan dari fasilitas yang ada. Investasinya adalah otak beliau, ilmu pengetahuan beliau, dan saya sangat memimpikan agar semua laboratorium di Indonesia bisa seperti itu, sehingga penanganan COVID-19 ini bisa lebih baik karena yang sampel yang dimasukkan lab itu jauh lebih banyak. Akibatnya apa? Akibatnya Sumatera Barat yang tertinggi rasio antara jumlah penduduk dengan yang sudah dites. Itu pun tesnya bukan rapid test, tapi swab test. Jadi tes yang betul-betul hasilnya bisa dipegang 100%. Nah, daerah-daerah lain tentu menginginkan, tetapi kan tidak di semua provinsi punya dokter Andani, adanya kan cuma di Padang. Dan saya, dokter, saya pengen tahu, atau masyarakat juga pengen tahu, bagaimana ceritanya Dokter Andani ini bisa meningkatkan kapasitas laboratorium di universitas dari hanya sekitar 250-270 menjadi sampai 3.000 lebih seperti itu. Dok. Ya. Saya tahu dokter ngomongnya agak cepat, tetapi karena ini untuk kemampuan publik, mohon agak dipelankan. Orang pinter biasanya ngomongnya cepat, jadi kita rem dulu sedikit. Orang Padang itu ngomongnya cepat. Jadi gini. Saya kira makan juga cepat kan? Oh enggak. Jadi gini Pak, sebenarnya ini sebenarnya tergantung kepada komitmen kita untuk di lab itu. Apa tujuan kita bikin lab? Kalau tujuan kita adalah bagaimana kita membantu masyarakat itu seoptimal mungkin, maka tentu kita akan berpikir bagaimana caranya. Nah, ini kan bagaimana caranya. Kita bisa periksa sebanyak mungkin. Kan di situ ada dua faktor di situ. Yang pertama, kemampuan lab kita untuk memeriksa. Yang kedua, kemampuan teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk mengirimkan sampel. Oh, karena sampel harus dari orang lain. Iya, betul. Nah, itu kan dua sisi yang berbeda. Jadi kalau kita katakan keberhasilan Sumatera Barat itu karena lab, bukan semata-mata karena lab. Bukan hanya karena lab. Tetapi juga dukungan dari Dinas Kesehatan yang melakukan tracing. Kemudian juga itu ada payung gubernur di situ yang memberikan sokongan semua hal kepada kita gitu kan. Oh, jadi intinya gubernur memang harus berperanan sentral di daerah itu. Iya, betul Pak, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, selain motivasi tadi, nawaitu kita ya, bagaimana kita menolong, kita juga harus memahami bagaimana filosofi di laboratorium itu. Apa itu filosofinya? Jadi gini, kalau laboratorium itu kan di perguruan tinggi terutama, mereka hanya berpikir untuk riset. Nah, laboratorium riset itu cenderung kerjanya tenang, santai, tidak diburu waktu, gitu kan? Tidak ada target. Tidak ada target, betul Pak, tidak ada target. Nah, kita enggak, kita sampaikan itu. Saya sampaikan gini, kalian harus bekerja optimal. Bayangkan pasien yang menunggu hasilnya. Bayangkan orang di luar yang menunggu kapan hasilnya keluar. Jadi jangan pikirkan untuk kita gitu. Prinsip itu sudah ada sejak dulu atau karena ada COVID ini? Untuk saya pribadi? Di labnya? Belum. Untuk COVID. Untuk belum COVID pun sudah begitu? Belum. Artinya belum. Kita kan banyak mahasiswa. Jadi pola pikir itu masih pola pikir sebagai peneliti, sebagai itu gitu. Nah, itu harus kita rubah pelan-pelan. Semua tim kita kan belum pengalaman di pelayanan. Tidak banyak yang pengalaman di pelayanan.
Nah itu yang harus kita rubah cara berpikirnya. Bahwa ini untuk pelayanan. Pelayanan itu butuh cepat. Tidak bisa menunggu-nunggu. Semakin cepat kita hasilkan, semakin cepat kita periksa, makin bagus hasilnya. Misalnya, tim kita bekerja pagi jam 7. Ya kan, saya sampaikan. Saya di lab hobi itu, kerjanya saya itu pagi. Nah mereka mulai jam 7. Jam 7 sampelnya misalnya masih kurang. Tapi mereka harus sudah masuk. Apa yang mau dikerjakan, kerjakan dulu. Jangan tumpuk dulu. Nah ini contoh Pak. Ini contoh bagaimana kita merubah cara berpikirnya. Kemudian kita juga harus membangun sistem. Di lab itu harus bikin sistem. Kalau semuanya ke kepala, waduh sakit pecah kepala dia. Jadi kita bangun sistem Pak. Ada orang yang bertanggung jawab untuk masalah harian. Ya, ada orang yang bertanggung jawab untuk masalah logistik. Ada orang bertanggung jawab masalah penerimaan sampel administratif. Ada yang bertanggung jawab untuk penerimaan sampel di dalam, melabel dan sebagainya. Ada tim yang bertanggung jawab untuk analis. Ada tim yang bertanggung jawab untuk validasi data. Ya kan? Nah, itu semua ada tim yang bertanggung jawab untuk pengadaan, keuangan dan sebagainya. Jadi kita bangun sistemnya, termasuk untuk biosafety-nya, K3-nya. Terus sejak ada COVID apa yang berubah dari filosofi itu? Oh, sekarang mereka kerja itu udah bagus sekali. Kayak tadi malam kan, kita ngerjakan sampel Kalimantan Selatan. Oh, iya Kalimantan Selatan. Jadi sampel dari Kalimantan Selatan dikirim ke Padang? Dikirim ke Padang. Pakai pesawat? Pakai pesawat. Jadi sampai sekitar jam 9 pagi. Kita proses administratifnya. Berapa banyak itu sampel 1000. dari? 1000 sampel dari Kalimantan Selatan. Ya, Selatan, ya. Wow. Kalau kita enggak ya masuk ke kita kan ini kan karena sementara sampel kita masih ada juga kan. Jadi campurlah dengan sampel kita. Kemudian kita campur dalam pengertian bukan dicampur bukan. Artinya kerjanya sama bareng-bareng gitu. Kemudian kita proses. Tapi target kita adalah bagaimana sampel ini selesai hari itu juga. Ya kan? Nah, anggota ini itu kerja full sampai jam 5 subuh. Oh, sepanjang malam. Ya. Wow. Saya bilang, nah sampai jam 5 subuh. Itu yang penting. Mereka kerja sampai jam 5 subuh. Selesai ya kan? Selesai. Wow. 1000 itu selesai jam 5 subuh. Motivasi bisa mau bekerja seperti itu di dalam lab apa, Dok? Ya saya selalu sampaikan, pertama kita bekerja di lab, kita selalu sampaikan bahwa ini untuk kemanusiaan, ini untuk umat. Ini bagian dari jihad. Saya bilang sama istri saya tadi waktu saya kemari, kenapa ke Surabaya, daerahnya kan daerah merah hitam. Merah hitam. Hitam. Apalagi habis ini ke Makassar gitu kan. Kemudian saya ditawari juga ke Kalimantan Selatan, Kalsel gitu kan. Laris. Karena memang saya juga sampai malu kalau sampai orang seperti Dr. Andani ini tidak dimanfaatkan se-Indonesia. Ya, silakan. Maksud saya gini Pak, yang penting itu adalah alur berpikir kita Pak. Bahwa kita itu betul-betul berpikir itu untuk bangsa ini. Tidak sekedar bicara, tidak sekedar pencitraan, tidak sekedar apalagi ego masalah tuh. Nah itu saya sampaikan gitu kan. Nah itu yang kita di lab itu Pak, ego itu tidak ada. Saya terima semua orang. Saya terima dari biologi, saya terima dari FMIPA, saya terima dari farmasi. Yang bekerja di lab itu? Ya. Jadi bukan hanya kedokteran saja. Siapa yang mau, saya tawarkan malah. Ya kan, teman-teman saya di peternakan saya tawarkan. Anda tidak punya mahasiswa yang punya pengalaman molekuler? Kalau ada, kirimkan ke saya latih. Jadi awal-awal itu kenapa kita sedikit? Karena kompetensi mahasiswa kita belum bagus. Tapi lama-lama kan mereka jadi expert. Jadi pada waktu kita ngerjakan sampel Kalsel itu, udah bilang mereka, udahlah yang dua terakhir aja udah usah lah, kerjakan lagi besok pagi aja. Tanggung Pak, tanggung. Rencananya pagi diselesaikan semuanya. Sebelum subuh selesai. Iya, dan ini juga satu apa ya yang harus kita hargai ya. Kita harus memberikan reward terhadap anggota kita yang bekerja seperti itu. Dan saya bisa siapkan itu. Apa dokter rewardnya? Apanya? Rewardnya dari dokter apa? Saya bagi honor saya ke dia. Kenapa? Saya bagi honor saya ke dia. Ya Allah, honor pribadi. Oh iya. Hebat. Kayak tadi malam yang mengerjakan sampel 1000 dari Kalimantan Selatan itu berapa orang yang berada dalam laboratorium? Itu sekitar 3-4 orang. Oh, 3-4 orang. 3 atau 4 orang itu. 3 atau 4 orang. Ya. Wow. Tapi saya kontrol.
Oh. Jadi mereka tidak tidur, saya juga tidak tidur. Ada di lokasi? Saya di sini. Oh, di Surabaya. Tadi malam sudah di Surabaya. Iya, Surabaya. Tapi terus kontrol. Jadi mereka tahu kalau Dokter Andani memonitor mereka. Jam 4 tuh saya masih lihat juga tuh gimana hasilnya. Masih nyusun juga tuh. Wah. Karena perlu kontrol kan. Jadi mestinya Dokter Andani ini sudah 2 bulan yang lalu ke sini, jadi bisa ikut ngatasi. Enggak lah. Di sini banyak orang ahli, Pak. Jadi kita hanya berpikir sederhana. Saya hanya nggak berani ngomong, Dok. Banyak ahli tapi juga banyak ego. Tapi saya nggak berani ngomong. Jadi saya nggak ngomong soal ego. Jadi gini, Pak. Saya sebenarnya berpikir, saya rasa tadi saya ketemu sama Pak Wakil Gubernur, Pak Jawa Emil, Timur, Jawa Timur ya Pak Emil. Saya rasa bagus kok, semangat beliau bagus gitu ya. Saya lihat peluangnya bagus, bagaimana kita mengembangkan. Saya sampaikan ke Pak Gubernur, sebenarnya kalau semakin banyak pemeriksaan, ini ada 2 cara gini ya. Sebenarnya solusi untuk menghadapi COVID ini satu, putus rantai penularan. Putus rantai penularan. Putuskan rantai penularan. Ya, itu pertama. Jadi orang-orang yang mungkin menyebarkan ke orang lain itu kita tangkap, isolasi. Nah itu sudah ada, pikiran itu ada. Kemudian masalahnya adalah ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara edukasi protokol COVID. Yang kedua dengan pemeriksaan masif. Protokol COVID kan sulit dilakukan. Masyarakat itu payah diajari. Sulit kita berikan pemahaman. Jangankan masyarakat, kita juga gagal paham untuk itu. Nah yang paling mungkin itu adalah pemeriksaan. Di sini banyak orang yang bagus-bagus, semuanya ada. Kemarin saya dengar dari BNPB juga ada 12 mesin PCR belum terpakai malah. Ya kan? Nah maksud saya, kita manfaatkan. Satu pemahaman yang lurus adalah, kalau tanya berapa modal kita untuk lab, untuk peralatan di lab itu paling-paling hanya sekitar 4M. Sementara berapa harga mesin mobil BNPB itu? Saya sekitar 3M. Untuk beli-beli alat banyak juga kan. Nah kan tidak sebanyak itu kita investasi sebenarnya. Tapi kalau efektif dan efisien, saya bilang sama Pak Gub, sebenarnya Pak solusinya gampang aja Pak. Coba kita terbuka menerima orang dari manapun. Di sini ada FKH, di sini ada farmasi, ada biologi, ada MIPA, ada bioteknologi malah. Itu memang ada bedanya menerima dari berbagai keilmuan dengan hanya dari satu keilmuan. Memang berbeda. Enggak, sama. Sama aja. Enggak. Kadang-kadang kalau kita tidak cukup orang kita, kan kita cari orang lain. Kan seperti tadi Pak, egonya harus kita turunkan, kita harus mau menerima untuk Jawa Timur. Judul bahasanya untuk Jawa Timur, Pak. Bukan untuk siapa-siapa. Artinya untuk kita. Kalau saya bilang di Sumatera Barat gitu, ini untuk Sumatera Barat. Di laboratoriumnya Dr. Andani ini alat PCR-nya ada berapa? Kita punya 5 alat PCR, tapi yang kita gunakan cuma 3. Cukup 3 saya bilang. Itu sudah 1 hari sudah bisa 3.000. Ya. Cukup Pak 3.000. Jadi ya, 3 atau 4 orang tadi masing-masing memegang satu alat PCR. Oh beda. Jadi yang sebenarnya pada posisi PCR itu isolasi RNA-nya yang habis energi. PCR-nya nggak habis energi. PCR cuma campur-campur aja. Kemudian selesai campuran, masuk mesin, udah tunggu aja. 1,5 jam. Tapi kalau kita isolasi RNA-nya yang lama, yang butuh. Apalagi kalau itu manual. Seandainya ini supaya untuk pembelajaran kita semua. Seandainya labnya Dr. Andani ini hanya menerima mahasiswa dari Fakultas Kedokteran saja misalnya, tidak dicampur dengan yang lain, apa yang terjadi? Nggak sanggup kita. Nggak sanggup karena apa? Artinya SDM-nya kurang. Jumlahnya nggak banyak. Banyak. Karena ini mahasiswa yang betul-betul harus berminat di laboratorium. Saya bilang sama mahasiswa itu, ada banyak hal yang kalian dapatkan. Yang pertama, kalian mendapatkan ilmu bagaimana kita bekerja di lab. Yang kedua, kalian mendapatkan bagaimana manajemen lab yang bagus. Yang ketiga, yang paling penting, kalian juga mendapatkan pahala. Ini terus terang saya bilang jihad, saya bilang. Itu. Jadi terus terang saya katakan sampai saat ini, sejauh ini, saya menganggap bahwa keberhasilan yang kita capai di Sumatera Barat itu tidak terlepas dari keberhasilan yang ada oleh anggota tim saya di lab. Saya sangat menghargai mereka. Dok, kenapa sedikit mahasiswa yang tertarik untuk masuk lab? Kenapa? Banyak. Loh, tadi katanya kalau hanya dari satu fakultas maka akan kekurangan tenaga. Karena kan awal-awal memang betul, tapi kan sebenarnya kalau sekarang malah banyak nawar-nawar ke saya untuk ikut bergabung. Udah mulai banyak sekarang. Dan mengajari teknik itu nggak lama. 1 bulannya udah bisa mereka. Dokter Andani dulu kenapa mencintai lab?
Karena memang nggak tahu ya, dari saya mahasiswa itu Dulu fakultas kedokterannya di Benar. Universitas Andalas. Iya. Sejak mahasiswa saya suka di riset. Oh, risetnya Iya, ya. nah, saya suka riset. Dan gitu riset terkait dengan lab. Iya betul. Saya suka itu. Jadi sejak mahasiswa itu sudah gitu. Riset pertama yang dilakukan Dokter Andani apa? Di bidang apa? Di bidang apa ya? Maksud saya gini. Mulanya kita risetnya riset kecil-kecilan ya, kayak tinjauan pustaka, nulis gitu. Iya. Kemudian berkembang penelitian-penelitian mengenai vaksin gitu kan. Waktu itu saya penelitian mengenai apa namanya itu, pengaruh vaksinasi itu terhadap perubahan organ limfoid di pada jaringan tikus gitu tuh. Jadi kalau skripsi saya, tesis saya, disertasi saya seiring semua. Sama asli seiring, satu irama. Jadi habis lulus fakultas kedokteran, terus spesialis? Oh enggak, saya di itu. Saya S2. S2-nya di? Tropical Medicine. Tropmed. Oh, top medicine. Kedokteran tropis. Di mana? UGM. Oh, UGM. Oh, jadi pernah di UGM. Iya. Oh, S2 S3 saya UGM. Oh, S3 juga UGM. Ya, S3 di bidang apa? Saya di biomedik. Biomedik. Ya, tapi itu kan istilahnya tetap di bidang molekuler imunologi penyakit infeksi. Penyakit infeksi. Jadi saya memang fokusnya di situ. Saya banyak bermain di penyakit infeksi dengan upaya kita bagaimana kita menghasilkan produk-produk bioteknologi yang bisa dipakai oleh masyarakat. Dokternya tahun berapa, Dok? 2015, 2016 lupa saya. Oh, pembimbingnya siapa? Masih ingat? Saya sih Prof. Marstiawan. Oh, saya. Prof. Marstiawan. Ya. Tapi itu konsep saya Pak. Jadi saya bilang gini, mana ya? Waktu itu saya dapat S3 itu ke Jepang, Yichi Medical, ya kan, University. Cuman saya pikir-pikir, uang beasiswanya kecil, nanti hidup saya nggak cukup. Sementara saya harus bawa anak istri, saya nggak mau pisah-pisah sama keluarga kan. Prinsip hidup saya gitu. Akhirnya saya bilang, saya sekolah di sini aja lah. Saya rasa belum tentu ada bedanya antara sekolah di luar dengan sekolah di dalam. Bedanya mungkin satu aja, gengsinya mungkin beda. Istri dokter juga? Enggak Pak. Orang Padang juga? Iya, dia orang Bukit Tinggi, tapi tinggalnya di Pekanbaru. Sekarang semua tinggal di Padang. Padang. Putranya berapa, Dok? 3 Pak, 3. Ada yang ke kedokteran? Oh belum, masih SMA. Oh masih SMA. Dia juga tidak terlalu minat kedokteran kayaknya. Enggak mengharuskan jadi dokter? Oh enggak, saya bebas kok. Pilih apa aja bebas. Kalau anak perempuan saya masih kelas 3 SMP sekarang. Jadi laki-laki perempuan? Ya, itu kelas 3 SMP, hobinya menulis. Jadi dia jadi pimpinan redaksi di majalah sekolahnya. Saya bilang sama kayak saya dulu. Saya juga pimpinan redaksi dulu di waktu kuliah. Mahasiswa. Waktu mahasiswa. Waktu menjadi aktivis kampus. Iya, waktu mahasiswa. Saya dulu pimpinan redaksi saya bilang. Karena menurun ke anak perempuan. Saya lebih suka gitu Pak ya. Saya lebih suka begitu. Menulis itu dulu saya suka gitu. Sampai sekarang suka, cuman waktu itu enggak muncul. Apalagi dengan COVID ini, otak saya udah penuh dengan COVID semua. Ya tahu. Ya, sudah 4 bulan ini Dokter Andani saya kira sangat kurang tidur. Iya betul Pak. Ini berat saya udah turun nih saya bilang. Nah terus praktek dokternya gimana? Saya gini Pak, sejak saya pulang sekolah dulu, itu saya udah jarang praktek sekarang, karena ada waktu lagi kan. Kan saya juga di manajemen rumah sakit. Oh. Sebagai miliknya universitas. Ya. Saya di salah satu direksi di situ. Sehingga waktu saya itu udah memang sempit sekali. Itu pasiennya nangis dong, karena dulu kan pasiennya. Dulu juga kan saya udah lama juga di Padang, nggak di Padang, Jogja. Kalau Jogja saya praktek. Ya. Di Jogja itu enaknya prakteknya enak. Jadi misalnya ya, kita kan tidak pungut biaya ke pasien kan. Pasien saya begitu. Saya lebih nyaman kita tidak minta duit ke orang. Sampai sekarang gitu Pak. Makanya waktu di lab juga gitu. Saya bilang pesantren nelfon saya, berapa biayanya? Saya bilang biaya tidak ada, gratis. Saya bilang gitu. Saya lapor Pak Gubernur ini ada pesantren mau periksa, silakan aja. Kan? Berapa orang? 1.000. 1.000 orang dari satu pesantren? Ya, bilang gratis. Bukan rapid test loh ini, saudara-saudara. Ini swab 1.000 orang sekaligus. Bagi kita 1.000 itu tidak masalah Pak. Karena kita bisa aja 2.500 selesai. Satu hari. Jadi saya bilang 1.000. Oke, pertanyaan saya gini, apakah pesantren yang modern, yang biayanya mahal? Nah, kalau biayanya orang tuanya tidak mampu,
Gratis. Tapi kalau misalnya orang tuanya mampu, senternya kaya gitu kan, saya bilang kita tidak bisnis. Silakan saya kasih nomor rekening, silakan transfer duit sebagai sumbangan. Saya tidak lihat berapa jumlahnya, sama aja pelayanannya. Mau dikasih 500.000, 1 juta, 2 juta, 500 juta terserah. Jadi di Padang, Dokter Andani ini terkenal prakteknya gratis, artinya ya mau bayar silahkan, nggak bayar juga nggak apa-apa. Karena itu kalau praktek dulu masih praktek sampai tengah malam. Sampai sebelum sekolah Pak. Tapi itu dulu kan, maksud saya sekarang saya nggak ada waktu lagi. Tapi cita-cita tetap seperti itu Pak. Saya pengen cita-cita saya nanti, mana tahu Bapak ngasih saya mobil kan, mobil V kombi gitu ya. Saya bisa praktek keliling-keliling gratis. Jadi kan otak saya itu gratis Pak, itu masalahnya. Jadi di rumah sakit itu teman-teman saya tahu tuh, kalau Pak Andani ini dinas nanti gratis aja orang semuanya. Saya kan lama kepala UGD Pak di rumah sakit. Nah, income laboratoriumnya Universitas Andalas itu dari mana Pak? Untuk biaya operasional? Kan sekarang dari Pemprov. Oh, dari Pemprov ya. Oh, kalau kita hitung Pak, kaya raya saya Pak. Begitu saya buka servis untuk komersil, 1 jutanya udah berapa duit saya tuh. Ini kesempatan mencari kaya Pak, saya bilang. Tapi tidak. Tidak. Saya tidak mau Pak. Saya tidak mau cari kaya dengan cara-cara seperti itu. Wah, ini kita bangga sekali dengan Dokter Andani dan bangga kepada Sumatera Barat, bangga kepada Pak Gubernurnya yang bisa mengayomi dan mewadahi pikiran-pikiran seperti ini untuk menjadi karya di tengah masyarakat. Nah, Dok, itu dari daerah mana saja yang sudah memanfaatkan Dokter Andani ini? Itu, jadi begini Pak, sebenarnya kadang-kadang saya kasihan ya untuk beberapa daerah itu, karena dokter-dokternya kadang-kadang saya kenal juga. Saya terus terang cerita nih, satu kabupaten, tidak usah kita sebut mananya ya, satu kabupaten dokternya pakai rapid, reaktif. Dokter itu panik Pak, begitu tahu dia reaktif. Ditanya, bisa nggak saya periksa ke Padang? Berapa biayanya? Dia kan teman saya satu angkatan ya, dia spesialis. Saya bilang, ya kamu datang aja lah itu. Saya berlima nih, ini enggak apa-apa datang aja kita periksa nanti. Kita periksa kan, dia datang periksa jam 8, jam 12, setengah 1 keluar hasilnya. Ya kan? Hanya 4 jam, 5 jam lah. 4 jam. Ya kalau tiket itu Pak. Nah kemudian, habis itu, dia tahu hasil negatif Pak. Negatif ya. Saking histerisnya, dia guling-guling di lantai itu. Saya bilang ini betul-betul laki-laki. Maksudnya gini, sampai tidur di lantai, guling-guling gitu kan. Karena dia saking histerisnya gitu. Artinya di daerah itu dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa periksa, orang memandangnya rapid semua. Ini di kabupaten di Sumatera, di Jawa? Di Sumatera. Di Sumatera. Ya kan? Saya bukan Sumatera Barat ya. Iya. Kalau Sumatera Barat nggak ada gitu tuh. Saya bilang Sumatera Barat, rumah sakit di Sumatera Barat, mau periksa berapa kali kita selesaikan, saya bilang. Oh mau operasi, mau periksa PCR, oke, maju saya bilang. Dan ada masalah itu. Karena kapasitas kita cukup. Nah, tapi itu di luar Sumatera Barat. Tapi kasihan kita lihat dia. Terus daerah mana lagi? Ya, ini lagi apa? Kemarin kita diskusikan dengan teman-teman dari Tangerang. Bukan, dari Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Kemudian ini Padang Sedempuan, Mandina. Itu juga mungkin kita, Sumatera Utara. Kemudian Serolangun, Jambi juga mau diskusi kita. Pokoknya begitu saya terbuka Pak. Sepanjang kita masih punya kapasitas, kita terima. Sifatnya kita membantu. Karena bagaimanapun kalau kita Pak Presiden minta katakanlah gini ya. Presiden minta 30.000. Sekarang kan masih apa 30.000 apanya? Spesimen pemeriksaan PCR per hari. Sementara di se-Indonesia. Sementara capaian kita 23.000, 22.000 gitu kan. Nah kalau misalnya ada daerah yang tidak periksa dan mau memeriksa ke kita, katakanlah 1.000 sampel. Kayak Kalimantan Selatan itu. Bukannya itu menambah angka 3.000 tadi. Nah itu pikiran saya begitu aja. Pokoknya saya sepakat dengan Presiden dalam hal ini, bahwa pemeriksaan masif itu kunci kita untuk keberhasilan. Kita angka pemeriksaan kita tapi kecil. PCR bukan rapid test. Iya PCR. Tidak ada teman saya di Norwegia cerita, nggak kenal mereka rapid test itu.
Tapi Dokter Andani ini terkenal di publik juga bahwa dokter mengatakan rapid test itu sangat diragukan. Itu persisnya dokter mengatakan seperti apa? Ya gini Pak, jadi waktu itu tanggal 25 Maret saya masih ingat ya Pak. 25 Maret. Bu Kadinkes hubungi saya, tanya saya, apa rekomendasi Bapak terkait dengan rapid test? Untuk Pak Gubernur nih. Kemudian kita diskusikan dengan Pak Gubernur, saya sampaikan kita tidak merekomendasikan rapid test. Dan alhamdulillah Pak Gubernur setuju, Dinkes setuju. Argumentasinya gini. Pertama, tidak ada data independen mengenai validitas rapid test. Maksudnya nilai kualitas diagnostik nggak jelas. Bisa dipegang atau tidak? Ya, itu pertama Pak. Yang kedua, rapid test itu punya kelemahan 1 minggu pertama. Dia tidak bisa detek. 1 minggu pertama itu maksudnya gimana? Jadi minggu awal itu, kan rapid test yang berkembang ini kan deteksi antibody nih. Dia belum bisa mendetek antibody tadi. Oh, jadi kalau ada orang terkena, sampai seminggu kemudian, itu rapid test belum bisa menangkap? Negatif. Oh, pasti negatif? Iya, umumnya 20% paling positif, tapi secara umum negatif. Hari kedua ketiga nggak bakal detek dia tuh. Oh. Nah, itu kelemahan. Sampai 1 minggu aja nggak bisa menangkap, apalagi 1-2 hari. Makanya saya bilang itu berbahaya. Kalau PCR? PCR bisa. Hari kedua ketiga bisa. Hari pertama mungkin tidak terlalu bagus. Nah, itu kedua. Yang ketiga, mungkin saja rapid test kan deteksi antibody ya. Nah, mungkin saja protein virus ini mirip dengan protein virus yang ada pada manusia. Kita kan juga punya human coronavirus. Bisa mirip. Nah, kalau mirip terjadi reaksi silang. Jadi reaksi silang, Pak. Berarti sehingga kualitasnya hasilnya dibias. Positif palsu. Positif palsu. Nah, ini ada istilah positif palsu. Ya, ada positif palsu, ada negatif palsu. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Kalau rapid test itu kita periksa, ternyata kita uji validasi. Artinya diperiksa ulang. Dibandingkan dengan PCR. Ternyata gini Pak, sensitivitas rapid test itu pada minggu pertama itu hanya sekitar 20%. Pada minggu kedua itu sekitar 60%. Artinya apa? Kalau 10 orang positif COVID, berdasarkan PCR, pada minggu pertama hanya 2 orang yang positif kata rapid test, 8 orang lagi lolos dan menularkan ke orang lain. Iyalah, orang lain. Itu yang rantai tidak putus. Tidak putus, kan salah kita kan? Iya. Kalau misalnya minggu kedua hanya 6 orang yang dikatakan positif oleh rapid test, 4 lagi lolos. Nah itu kan berbahaya Pak. Jadi kalau tanya nilai yang paling berbahaya dari rapid test yang mana? Nilai negatifnya yang bermasalah. Non reaktifnya bermasalah. Yang reaktif itu kan di karantina. Masih mending lah kan. Tapi yang non reaktif kan dilepaskan. Nah, ini padahal dia kena. Nah, itu makanya kita bukan berarti rapid test tidak bagus. Ya, artinya pada kondisi-kondisi pandemi yang butuh diagnostik yang akurat, itu penting dikontrol. Karena memutus tadi harus efektif pemutusannya. Coba sekarang orang di karantina hanya gara-gara rapid test reaktif. 1 kamar 2 orang. Kemudian di PCR. Hasil PCR, yang pertama positif, yang kedua negatif. Akibatnya apa? Yang keduanya harus dikarantina, diperiksa lagi sekali lagi. Kan berabe saya bilang. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi inti sederhananya Pak, kalau satu pemerintah daerah itu mau berhasil, atau pemerintah provinsi itu mau berhasil, udah satu-satunya jalan yang paling instan itu adalah periksa masif. PCR. Itu solusinya. Dan buang rapid test. Buang rapid test. Kalau beberapa kali resiko lolos tadi, kan bayang tadi kan? Yang nggak bisa mutus tali tadi. Siapa yang tahu? Jadi rapid test memang ada syaratnya. Idealnya gini, dia 2 kali pemeriksaan idealnya. Tapi orang sudah rapid test pertama, mana mau dia lagi periksa? Tidak bakalan mau dia diperiksa. Dok, ini konkretnya seandainya di satu kota besar atau katakanlah kota menengah, dia sudah punya laboratorium, kemudian dia mempunyai PCR 1, mesinnya 1 gitu, dia punya kemampuan berapa itu? Yang normal dulu, kemampuan ngetes berapa orang? Kalau misalnya misalnya ya, belum menggunakan pengetahuan Dokter Andani. Oh bukan pakai full test? Belum pakai itu. Oh gitu, normal gitu ya? Tergantung berapa anggota timnya untuk isolasi. Katakanlah anggota timnya berapa? Jadi kemampuan isolasinya berapa per hari, itu yang penting dulu. Kalau maksimal mesinnya ya, kalau mesinnya bisa jalan katakanlah 12 jam atau 14 jam sehari,
14 jam sehari. Memerlukan berapa orang tim? Kalau 14 jam itu kan berarti dua orang tuh untuk operator mesinnya. 7 jam pertama, 7 jam kedua. Ya kan? Itu kira-kira kalau 14 itu dia bisa ke 7 atau 8 kali run. 8 kali putaran. Sekali putaran itu sekitar 994 sampel. Jadi kalau 8 kali putaran berarti dia bisa sekitar 770 sampel, 780 sampel. Satu mesin. Satu hari. Itu memerlukan orang berapa? Kita 2 orang. 2 orang saja. Dengan cadangan 1 3 orang lah. 3 orang untuk operator mesin. Tapi ada kerja satu lagi, kerja isolasi RNA. Tapi kok selama ini banyak ya ada laboratorium dengan mesin PCR 1 yang teoritis bisa 600 satu hari atau tadi 700 menurut Dokter Andani, tetapi prakteknya cuma sekitar 200, 250, itu karena apa? Jadi ya gini Pak, untuk kerja PCR itu tidak hanya mesin PCR. Iya. Tapi juga isolasi RNA. Yang lama itu isolasi ini malah. Jadi isolasi itu butuh orang agak banyak. Seberapa lama mendidik orang itu untuk bisa isolasi tadi? Kalau di tempat saya 1 bulan cukup. Magang di 1 bulan selesai. Nah, satu mesin kemudian tadi bisa memeriksa 700 maksimum, tetapi prakteknya hanya sekitar 300 dengan ilmunya. Itu 14 jam kerja ya? Iya. Kalau 20 jam itu lain lagi. Iya. Dengan ilmunya Dokter Andani bisa berapa? Ya kalau pasti surveillance misalnya ya. Surveillance kita hitung aja. 1 kali running itu misalnya dia bisa running 7 kali running, 7 kali run ya, 7 kali run. Mungkin dia bisa periksa 7 kali sekitar 3.000. Wow. Aduh, begitu beda saudara-saudara. Saran Dokter Andani untuk laboratorium yang kemampuannya sehari masih sekitar 300, 260, apa saran Dokter Andani? Jadi gini Pak, tadi saya sampaikan juga di sini, bahwa kalau cuma memeriksa 100-200 mending tutup aja. Saya bilang gitu. Karena kita harus punya komitmen bahwa lab itu dibangun untuk membantu masyarakat. Kalau gitu apa gunanya kita periksa? Jadi kita harus berpikir, bahwa saya malah berpikir sekarang, tadi saya bilang sama Pak Doni, udah Pak Doni, yang periksa 100-200 burger aja saya bilang. Nah, ngapain mereka gitu-gitu, itu kan membuang-buang apa aja, nanti semua dikirim ke mereka, untuk honor juga dikirim semuanya gitu kan. Bagus minta burger aja saya bilang. Lebih bagus, dan lagi parah lagi adalah quality controlnya. Tadi saya diskusi dengan salah satu banyak yang ngerti dia malah. Yang disiapkan untuk operator mesin. Bayangkan tuh. Saya bilang ini berbahaya, maka ini penting orang-orang yang mengerti lah kerja-kerja begini, baru digunakan di situ. Kalau nggak ngerti masukkan ke situ gimana caranya tuh? Nah sekarang kalau ada pimpinan lab yang mendengarkan podcast kita ini, kemudian ya Pak Dokter Andani jangan hanya ngomong dong, tolong bantu juga dong saya bagaimana supaya laboratorium saya ini bisa meningkat dari 200 yang menurut Dokter Andani lebih baik ditutup saja bisa menjadi 3.000. Apa? Yang pertama itu adalah space, tempatnya. Makanya saya selalu sampaikan lab itu harus punya tempat yang representatif, agak besar. Ya kan? Besar itu untuk movement orang atau untuk? Ya kan tempatnya bisa-bisa. Isolasi RNA ruangannya terpisah. PCR ruangan terpisah, terima sampel terpisah. Tempatnya Pak. Dan di lab itu jangan pikirkan, jadi lab itu ada 2 bagian. Bagian dalam, tempat kita bekerja, dan bagian luar. Tempat kita untuk terima sampel, untuk makan, untuk administratif dan sebagainya. Itu cukup besar. Tapi kalau misalnya saya punya lab, boleh nggak saya konsultasi dengan Dokter Andani, bayarannya berapa, kemudian perlu caranya bagaimana? Saya semua konsultasi gratis. Gratis? Gratis, kan ilmu saya gratis. Jadi ilmu saya itu Pak 2 aja Pak, yang saya tidak miliki itu ya. Pertama untuk ilmu untuk mengatakan tidak, saya sulit sekali. Nggak punya ilmu untuk mengatakan tidak. Kadang-kadang kita harus mati-matian juga untuk bekerja untuk supaya kita selalu mengatakan iya. Kadang-kadang dengan jengkel juga jangan nolong orang dengan iya. Tapi itu saya hampir tidak punya ilmu, tidak. Kecuali saya tidak suka orang, gitu kan. Itu lain. Itu pertama, tidak, sulit saya katakan tidak. Dan saya akan bekerja habis-habisan untuk menyelesaikan apa yang saya katakan iya tadi. Yang kedua ilmu gratis Pak.
Karena terus terang, Ini orang yang pejuang sejak mahasiswa ya begini. karena terus terang Pak ya, saya katakan gini, kepuasan saya yang tertinggi itu pada saat kita bisa nolong orang. Ya Allah. Jadi Ya. bukan karena kita dapat jabatan, bukan karena kita pangkat kita tinggi, bukan Pak, bukan itu. Dokter sekarang umur berapa? 47. 47, masih muda. Saya tahun depan 70, Dok. Wus, alhamdulillah. Saya entar sampai tenda aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Dok, jadi saya pikir apalagi yang kurang terutama bagi para pemilik lab, Anda sudah punya lab, apalagi yang kurang. Kalau soal ilmu pengetahuan ada Dokter Andani. Ayo kita manfaatkan. Nggak usahlah ego-ego, malu atau gengsi dan seterusnya demi masyarakat demikian luas yang sekarang menderita karena COVID-19. Itu yang penting. Jadi lab itu harus maju Pak. Lab itu harus bisa memberikan warna. Nah itu yang kita lakukan di Sumatera Barat. Ya. Di lab kita di Sumatera Barat itu betul-betul saya lihat bisa memberikan warna. Saya punya hubungan baik dengan semua kepala dinas kesehatan. Saya punya hubungan baik dengan semua direktur rumah sakit. Karena pendekatan personal yang baik. Pendekatan personal yang baik. Bapak percaya enggak? Bahwa semua hasil lab itu harus keluar dari tangan saya dan harus diserahkan melalui WA ya ke WA-nya masing-masing direktur dan kepala dinas kesehatan. Tidak mau saya kasih orang lain. Supaya barang itu terjamin sampai. Gitu. Hebat sekali, saya bangga sekali Indonesia punya orang seperti Dokter Andani. Ayo kita manfaatkan rame-rame untuk menolong masyarakat dalam rangka COVID-19 ini. Makasih Dok ya. Oke, sip. Makasih, selamat bekerja, selamat tidak tidur lagi. Enggak lah. Ya. Paling tidak kita bisa, ya bagi saya udah biasa sih dari mahasiswa gitu. Sejak mahasiswa ya. Ya kan? Kalau kami di kesehatan juga biasa Pak. Saya tidak tidur itu biasa. Iya. Jadi tidak satu hal yang aneh lah. Cuman masalahnya kan harus jaga-jaga badan juga. Iya. Umur Pak, umur. Iya. Baik Dok, makasih. Oke, makasih. Selamat berjuang. Alhamdulillah, amin.